Setelah Odyssey G5 34 inch kemarin, gue udah merasakan feeling yang nggak enak saat gue lihat dus kode lainnya. Apakah 27 inch dan 32 inch ini akan memberikan hal yang sama dari kakaknya yang 34? Atau beda ya? Selamat datang di GTA, di channel paling canggih di 2021. Sebenarnya segmen ini tuh Samsung nggak ada lawannya. Curve 1000R ya cuma dia aja yang ada di segmen ini sementara ini. Nanti kita lihat posisinya di segmen 1440p 144Hz dengan brand lainnya. Sebelum itu kita cek dulu youtube.com, tempat kalian bisa beli Windows 10 retail dengan harga yang amazing. Buka youtube.com, pilih produknya, klik buy dan masukin kode GTAD 1 atau GTAD 2 untuk dapetin diskon lebih murah lagi. Lengkapnya kalian bisa cek di deskripsi di bawah. Dua monitor yang akan kita review hari ini, kode lengkapnya Samsung Odyssey LC27G55T QWE XXD dan LC32G55T QWE XXD. Kalau kalian search di Google misalnya kalian tulis nih LC27G55T. Wah, kode belakangnya buset banyak banget, dan spesifik yang masuk ke Indonesia itu kode belakangnya QWE XXD, seri yang nggak ada speakernya. Intinya secara desain itu sama dengan kakaknya di 32 inch, buildnya full plastik juga, bodinya, kakinya, dan terutama standnya ini. Ergonomic stand nggak ada juga di sini, cuma bisa tilt doang yang kualitasnya ya begitulah. Dan gue baru sadar pas pegang 27 inch-nya nih, stand plastik kan 27 inch cukup kokoh ternyata. Beda dengan di 32 inch yang udah mulai mau goyang dangdut dia. Pantesan ya, 34 inch yang lebih berat ya goyang-goyang lah. Face keduanya sama, 75x75 mm, logo Odyssey di kiri, port ngadep ke bawah, audio out 3,5 mm, HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, USB service, dan DC in. Kelengkapan juga sama, keluarin dari manual book dulu dan jangan sungkan. Berikutnya, adapter kabel tipis kepala 2 dan cuma dikasih kabel HDMI. Ya bingung juga sih gua seberapa mahal sih kabel DisplayPort. Kita masuk ke spek lengkapnya di website resmi Samsung. Spek yang beda tuh cuma inch doang, 27 atau 32. Sisanya tuh sama. QHD resolution atau 2560x1440p, VA panel curve 1000R, refresh rate maksimum 144Hz, bisa lewat HDMI, bisa juga lewat DP, terserah lu. Brightness diklaim 250 nits dengan kontras tipikal 2500/1, support SDR10 yang gua nggak bisa confirm apa-apa di sini, tapi anehnya freezingnya cuma yang premium, freezing premium, bukan yang premium pro yang memang support SDR. Ya nggak penting-penting amat sih SDR support itu. Konten di pasaran di YouTube misalnya HDR itu bisa dihitung dibanding konten yang nggak HDR jumlahnya. Nggak usah terlalu difokusin di monitor itu ada fitur HDR atau enggaknya. Kadang-kadang juga video atau game yang support SDR malah kualitas shadow dan brightness-nya dan warnanya jadi aneh mah. Cuekin aja sih sebenarnya fitur yang ngomong SDR gini, karena semua kembali ke konten yang kita konsumsi. Response time-nya 1 milisecond MPRT dan kita pastinya tes UFO untuk hal ini. Seperti biasa, panel VA nggak indah-indah banget untuk motion blur-nya. Banyak banget trail bayangan di belakang UFO-nya, dan ini ada kemungkinan bisa membuat pusing orang-orang yang udah terbiasa main di monitor IPS atau TN. Pas gue cobain main Assassin's Creed Valhalla sih nggak nyaman ya, kayak ngeblur gitulah pada saat lu gerakin karakternya cepet-cepet. Seri 27 inch G5 ini bisa kalian dapetin di 5,2 juta dan dapetin headset JBL Quantum 50 wire yang kira-kira harganya kata Samsung 400.000, dan 32 inch G5-nya di 6,2 juta dibundle juga sama JBL Quantum 100 wire gaming headset di 799.000. Buat ngelihat posisi mereka di pasaran, kita lihat saingannya. Untuk saingannya di 27 inch dan 32 inch 1000R-nya nih itu nggak ada. Ya lebih tepatnya belum ada. Jadi kita ambil patokan 1440p 144Hz yang ada di pasaran, karena cukup banyak, gue show aja ke kalian.
Dan berikutnya pastinya kita tes pakai data color. Kita sekalian bandingin dengan yang sekelasnya. Dimulai dari 27 inch yang kita bandingin dengan monitor terbaik di segmen ini yang kita temuin di pasaran. AOC CQ27G2 dan ViewSonic VX2705 2KP. Untuk color gamut jelas Samsung kelihatan banget kualitasnya nggak bisa ngelawan dua yang lainnya. Dengan color gamut yang paling rendah dengan yang lainnya. sRGB juga belum 100%, cuma dapetin di 95% sRGB, 77% Adobe RGB, 78% DCI-P3, dan 74% NTSC. Brightness cukup oke sesuai klaim di 271,8 nits dengan kontras 2550/1 dan white point di 7100 Kelvin. Kualitas Samsung mengalahkan AOC dari brightness-nya. Untuk kontras AOC lebih tinggi, tapi tetap di sini kualitas ViewSonic jauh meninggalkan Samsung dan AOC. Next, color uniformity Samsung bagus di sini, bisa dibilang imbang lah ya sama AOC dan memang rapi banget kualitasnya. ViewSonic tuh agak off dibanding yang lain, tapi sebenarnya masih dalam batas akurat. Berikutnya luminous uniformity di brightness 100%, Samsung posisinya di tengah-tengah antara AOC dan ViewSonic dengan kualitas ViewSonic yang paling off brightness-nya dibanding dua lainnya. Nah, ini yang paling penting, color akurasi. Dengan color gamut yang nggak greget, mirip kayak 34 inch-nya, tentu hasilnya kita bisa ngira-ngira langsung. Satu efek ngacir, jadi maksimum di Samsung ini di 5,01 delta E. Ya, tapi sebenarnya average-nya cukup oke, karena udah rendah banget di 0,72 delta E. Tapi kalau kita bandingin sama AOC dan ViewSonic, kita langsung udah kelihatan perbedaan kualitas panelnya. AOC dan ViewSonic mengalahkan abis Samsung ini. Setelah dikalibrasi, maksimumnya Samsung bisa turun sampai 3,79 delta E. Tapi ketika kita lihat ViewSonic yang dikalibrasi itu, hasilnya super akurat, membantai Samsung abis. Dan overall rating yang dikasih data color ke ketiga monitor ini sebelum dikalibrasi, untuk Samsung dan ViewSonic di 4,5 poin dan AOC di 4,0 poin. Next, 32 inch kita ambil yang terbaik juga di segmen ini yang kita bisa temuin. ViewSonic VX32682 KPC MHD dan juga Lenovo G32QC10. Di color gamut tetap sama, kualitas Samsung mirip monitor 2 jutaan, kalah dikit sama Lenovo, tapi kalah jauh banget sama ViewSonic. Brightness Samsung udah sesuai klaim, 275,8 nits dengan kontras yang agak di bawah klaim ya, 2290/1 dan white point yang bagus di 6700 Kelvin, mendekati natural putih. Tapi ViewSonic tetap meninggalkan Samsung ini di atas dengan brightness 340,1 nits. Di sisi color uniformity, Samsung ini rapi banget dibanding lainnya. Dengan max cuma 2,6 delta E, ViewSonic dan Lenovo beberapa titik udah off banget kualitasnya. Luminous uniformity di brightness 100%, cakep Samsung ini, sangat-sangat rapi karena maksimumnya cuma 7% aja. Hasil Lenovo agak kacau dan ViewSonic masih sedikit off dengan maksimum 13%. Color akurasi Samsung tetap satu efek tinggi banget di 4,92 delta E dan beberapa warna hitam agak tinggi hasilnya dengan average-nya 1,41 delta E. Di bagian ini Samsung jelas lebih bagus dari Lenovo, tapi masih tetap kalah dibanding ViewSonic. Setelah dikalibrasi, average-nya Samsung bisa turun setengahnya sampai 0,71 delta E, tapi maksimumnya nggak turun gimana, tetap di 4,74 delta E. ViewSonic tetap lebih unggul karena max-nya rendah banget di 1,98 delta E. Overall ratingnya sebelum dikalibrasi, Samsung bagus banget di 4,5 poin, Lenovo dan ViewSonic di 4,0 poin. Pengetesan bleeding seperti biasa, di kiri 32 inch, kalian bisa lihat tinggi beda, di kanan 27 inch, dan di sini gue mirror, gue show yang hitam. Untuk 32 inch cukup amazing ya. Kalau kalian lihat di sini cuma ada sedikit glow yang susah banget dilihat. Gue sampai pakai kamera ISO tinggi juga nggak terlalu kelihatan jelas. Di bagian sini sedikit glow, di bagian bawah juga ada sedikit glow. Kalian lihat, perhatiin dulu ya 32 inch. Gue kasih sih bentar, hilangin dulu bannernya. Jadi agak kecil banget. Dan ya di bagian sini nih tipis. Tapi ketika lo lihat 27 inch ya, lo bisa lihat ada glowing di sini. Di sini juga ada. Habis itu di bagian bawah ya cukup banyak sih. Untuk 27 inch-nya cukup banyak di sini. Tapi ini nggak bisa menjamin ya kalau unit yang lo pegang akan sama kayak gini, semuanya udah kayak ngegaca. Di sini juga ada sini, bagian sini. Ya itu pengetesan kita untuk Bleeding Odyssey. Ya, dari hasil pengetesan tadi, ternyata di 27 inch Samsung masih ada value-nya lah. Stand-nya nggak terlalu goyang-goyang di sini dan ada 1000R yang memang nggak bisa dipungkiri enak banget pasti pakainya. Walaupun memang mahalnya itu tetap kerasa banget. Apalagi udah ada AOC yang turun harga jadi 4,2 juta dengan full ergonomic stand, beda 1 juta loh itu. Dan dari panel kita nggak menemukan sesuatu yang spesial di Samsung, apalagi ditambah
Ya memang paling kacaunya, bukan paling kacaunya, paling drawback ini ada ya bodi plastikannya ini. Di sisi lainnya ada ViewSonic VX2705 yang memang cuma tilt doang, tapi dia udah berada di kelas yang berbeda dengan Samsung. Dia sudah IPS dan memang kualitas warna dan brightness jauh meninggalkan Samsung. Dan lebih lagi ViewSonic kasih kita garansi 3 tahun full. Samsung cuma 1 tahun, ingat itu. Kalau lu suka curve dan mau merasakan teknologi terbaru dan se-immersive 1000R, ya nggak ada pilihan lain untuk sekarang selain brand Samsung. Tapi saran gua, sabar bentar lagi, 1000R akan terasa lebih worth it ketika banyak brand masukin 1000R ini ke market. Untuk 32 inci dengan harga 6,2 juta, dan dapetin cuma 1000R dan bodi yang full plastik ini, gua nggak bisa rekomen ke siapapun. Even ViewSonic yang kasih kita garansi 3 tahun full aja di VX3268-nya dengan harga yang lebih murah dan bodi yang cukup bagus, ya lebih bagus daripada Samsung ini, gue masih nggak bisa rekomen kalian. Cek videonya di atas kalau kalian mau nonton. Karena seperti gue bilang di video itu, harga yang pantas untuk monitor segmen ini ya dari 3,2 juta sampai 4,6 juta. Walaupun Samsung udah kasih 1000R, gua rasa 2 juta lebih mahal, bukan harga yang worth it melihat bodinya yang full plastikan gini. Ya, itu review kita untuk seri Odyssey G5. Untuk Odyssey 27G3-nya kita juga udah dapat barangnya, cuma pas gua buka ada yang menarik. Nggak plastikan ternyata di sana. Jadi nanti gue bikin satu video lagi ya. Gue Aldun dan Jidedi, sampai jumpa di video berikutnya dan tetap